Salam Tiberias, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara kesaksian mujizat. Kita bersyukur gereja Tiberias terus yaitu diberikan kuasa mujizat sehingga banyak mujizat terjadi di tengah-tengah umatnya. Melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, mujizat dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita umat Tuhan. Maka hari ini saya berdoa, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari yaitu Ibu Natalia dan Pak Andika, bagaimana kuasa Tuhan bekerja, yaitu Ibu Natalia sembuh dari virus rubella, virus tokso, dan beberapa kali mengalami keguguran, sulit memiliki keturunan, dan setelah didoakan terima perjamuan kudus, virusnya hilang, sembuh, dan bisa punya keturunan dan diberkati Tuhan. Langsung saja kita jumpai Ibu Natalia. Shalom Ibu Natalia. Shalom Pastor. Pak Andika, shalom Pak. Ya, silakan Bu, gimana Bu? Perkenalkan, saya Natalia dan suami saya Andika. Saya tahun ini menerima mukjizat puji Tuhan dari Tuhan melalui minyak urapan dan perjamuan kudus. Jadi waktu bulan Mei kemarin, saya beberapa tahun lalu 4 kali mengalami keguguran. Dan puji Tuhan di bulan Mei kemarin saya hamil lagi. Tuhan waktu dua minggu setelah saya bawa tes pack itu ke dokter, dia bilang belum ada kantung kehamilan. Oh ya udah, saya balik lagi karena saya punya ada virus rubella. Waktu itu saya pernah cek di tahun lalu dan ada antibodi saya tinggi, itu disebut kedokterannya ASA. Makanya saya berapa kali mengalami keguguran dan kalau kemungkinan besar itu tidak bisa punya anak sebenarnya. Karena antibodi saya menolak terus. Dari situ saya mengantarkan suami saya ke salah satu dokter gigi. Kebetulan jemaat Tiberias. Dan saya lihat di mejanya itu ada minyak urapan. Saya bilang sama suami saya, boleh gak saya minta doain sama dokter? Boleh. Akhirnya saya didoakan dan diajak ibadah di hari Minggunya. Ketemu Bapak Pendeta Aristo. Didoakan, terima minyak urapan dan perjamuan kudus. Dan Pak Aristo bilang, percaya aja ya Bu. Oke, saya beriman di situ, saya percaya. 2 minggu kemudian saya ada kantung tapi di luar kandungan atau etopik ya Pak. Dari situ saya minta berdoa lagi sama minggu depannya saya ibadah lagi. Saya minta doain. Di situ Pak Aristo dibantu ibu dokter bilang, dalam nama Tuhan Yesus pasti hamil sempurna ada di dalam katanya gitu. Saya cek lagi 2 minggu kemudian. Ternyata dari luar kandungan di USG-nya di situ tulisannya sebelah kiri di luar. Ternyata waktu saya pindah ke dokter, second opinion saya pindah ke dokter. Waktu itu saya periksa di profesor karena saya punya masalah. Akhirnya saya pindah ke dokter yang biasa, dokter kandungan biasa. Saya bilang, dok, gimana dok? Ini Bu ada kantungnya ada di tengah. Di tengah maksudnya gimana? Di dalam kandungan? Iya di dalam kandungan. Tapi karena ibu ada riwayat keguguran 4 kali, mungkin keluar lagi Bu. Sekarang ibu mau alami flek ya? Iya dok. Yaudah kita tunggu aja pasti keluar lagi ya, nanti sabar aja Bu, nanti ada pendarahan dahsyat katanya gitu. Oh baik. Saya di situ senang karena udah pindah, tapi waktu profesor itu bilang di luar kandungan dan saya harus bed rest selama 2 minggu, karena kalau nggak mau tindakan ibu harus ke IGD, nanti ada pendarahan dahsyat katanya. Nah di situ ibu harus bed rest, tapi di situ saya terus urapin minyak dengan minyak dan perjamuan kudus setiap hari, sepakat sama suami saya berdoa. Ternyata 2 minggu itu malah ada pindah di tengah, bukan mengalami keguguran lagi, dan nggak ada pendarahan sama sekali, fleknya berhenti sama sekali. Dari situ saya minta doakan lagi, karena dokternya bilang saya akan mengalami keguguran lagi. Saya doa lagi, ibadah lagi, datang ke Tiberias. Terima minyak urapan, doa terus, perjamuan tiap hari. 2 minggu kemudian
Untuk pertama kalinya saya dengar detak jantung bayi. Puji Tuhan banget, saya senang. Saya kaget banget. Karena kalau 4 kali waktu hamil itu saya nggak pernah sama sekali dengar sampai detak jantung. Udah pasti pendarahan, pasti pendarahan. Saya 2 kali kuret, 2 kali abortus spontan. Saya di situ saya senang banget. Dan saya ingat kata dokter dan profesor itu, kalau ibu nggak minum obat dan ibu nggak berobat, Prof itu sempat ngeresepin obat untuk antivirus saya. Tapi nggak jadi karena dia bilang ini kan nggak bakal hamil, nggak bakal punya anak. Jadi ya udah ibu pendarahan dulu, baru nanti ibu berobat lagi ke saya. Ternyata 2 minggu lagi di bulan depannya karena udah detak jantungnya jadi kontrol per bulan. Setelah itu kontrol per bulan dokternya bilang, ibu bayinya sehat ya. Kepalanya normal, tangannya 2, kakinya 2, semuanya lengkap. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi dokter bilang, profesor bilang nggak bakalan hamil, nggak bakalan punya keturunan gitu ya. Dan memang 4 kali keguguran ya Pak ya. 4 kali keguguran bukan hal yang mudah ya, sulit. Sampai akhirnya Bapak ke dokter gigi gitu ya. Boleh ke Bapak dulu, gimana? Waktu itu Bapak ke dokter gigi mau perbaiki gigi atau mau berobat gigi gitu ya? Mau implan gigi. Oh, implan gigi. Ternyata dokternya orang Tiberias gitu? Tiberias. Jemaat Tiberias. Terus Bapak ngobrol-ngobrol gitu ya? Istri saya minta didoakan karena gitu. Waktu itu kan sudah positif hamil tapi ragu karena takutnya keguguran lagi. Terus gitu ya? Minta didoakan sama ibu dokter. Iya. Terus lalu kita diajak ibadah ke gereja Tiberias. Ke sini ya, diajak ke gereja Tiberias Gading Nias. Betul. Waktu itu sesinya Pendeta Risto Pariaji ya. Betul Pak. Iya, Bapak sama Ibu maju ke depan gitu ya. Iya. Maju ke depan, didoakan. Gimana doanya Pak waktu itu, masih ingat? Doanya ketemu di bawah juga sih. Oh, ketemu di bawah juga ya. Yakin hamil ya katanya. Nah, yakin hamil. Dan terjadi ya? Terjadi. Terjadi. Berapa minggu setelah didoakan? 2 minggu kita cek lagi. Ternyata udah ngandung ya? Sudah yang tadinya hamil di luar kandungan jadi pindah di dalam. Oh, jadi sebelumnya di luar kandungan, setelah didoakan jadi di dalam gitu? Di dalam. Berarti pindah dia? Pindah. Itu mustahil ya? Mustahil. Kalau menurut profesornya ini nggak akan berkembang. Nanti akan pendarahan. Blooding ya? Iya. Akan pendarahan, keguguran, artinya nggak akan berhasil gitu? Tidak akan berhasil seperti yang sudah. Iya. Dan ini profesor yang bilang ya? Betul. Dan mujizat terjadi, apa yang tidak mungkin, yang di luar bisa ke dalam saudara. Itulah mujizat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan boleh Ibu sekali lagi. Akhirnya mujizat terjadi, Ibu dokter bilang harus minum obat macam-macam, kalau enggak akan bisa berkembang gitu ya. Nah, ternyata periksa lagi, kepalanya ada, kakinya 2, tangannya 2, dan merasakan detak jantung gitu. Iya, Nah, betul. coba ya. Jadi waktu saya sempat bilang sama suami saya nggak mau minum obat itu karena saya tersiksa karena 5 jam sekali harus minum obat antivirus. Dan banyak obatnya, antibodinya saya juga harus treatment. Tapi suami saya juga minyak urapan terus di perut saya, normal, sehat sempurna sesuai dengan ajaran Tiberias. Akhirnya Ibu terus ibadah di Tiberias ya? Iya, ibadah. Bersama Pendeta Risto didoakan juga ya? Doakan terus. Ibu imani gitu ya? Saya imani, saya percaya banget. Karena saya dengar kata Pak Risto, percaya saja Bu. Gitu. Percaya saja ya? Oh baik, saya percaya. Saya percaya Tuhan kalau tolong enggak setengah-setengah, pasti tuntas. Kalau Tuhan udah kasih mukjizat, pasti mukjizatnya sangat-sangat luar biasa buat saya. Dan yang saya bingung, saya nggak minum antivirus, tapi benar kepalanya, seharusnya dia bilang kepalanya besar, tangannya nggak ada 1 atau kakinya nggak ada 1, pasti ada cacat. Iya, karena virus itu bisa membuat bayinya cacat ya. Maka tadi dokter bilang tangannya 2, kakinya 2. Iya. Itu bukan iseng ya. Maksudnya karena ada maknanya, karena virus itu bisa membuat bayinya cacat ya. Misalkan kakinya cuma 1 gitu ya, tangannya 1. Dan ternyata sempurna ya. Sempurna. Ini sehat. lagi ngandung berapa bulan Bu? Ini mau jalan 5 dan sehat. Sehat ya.
Puji Tuhan perkembangannya sesuai dengan umurnya, puji Tuhan. Sesuai dengan umurnya ya, dan semuanya normal dan berkembang baik. Ini yang ke berapa, 5 bulan ya? 5 bulan. Teorinya biasanya kalau di luar kandungan itu 3 bulan udah blooding ya. Seharusnya 2 minggu juga sudah pendarahan. Udah pendarahan ya, ini udah 5 bulan ya. 5 bulan. Berarti mujizat Tuhan terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh jadi setiap minggu ibu datang ke sini didoakan Pak Aristo Pariaji ya? Iya. Doanya gimana? Doanya gimana? Sehat, bayinya sehat sempurna, tidak cacat, normal, tidak ada virus lagi, antibodi normal, tidak tinggi, semua sehat dalam nama Semua Yesus. sehat. Dan terjadi ya, semua sehat. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bu, kalau ibu udah lama menunggu keturunan akhirnya ngandung, mungkin ada yang menyaksikan acara ini di rumah atau di Tiberias Gading Nias, mungkin udah lama ya menikah tapi belum punya keturunan, bisa punya keturunan, bisa mengalami mujizat Bu? Percaya saja iman kita dan rajin beribadah, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan kasih, gak setengah-setengah. Amin. Pasti Tuhan kasih, gak setengah-setengah. Boleh Bapak sebagai penutup bersyukur ya Pak ya? Kami bersyukur boleh diberikan keturunan melalui minyak urapan dan perjamuan beribadah di gereja Tiberias dan mengalami banyak sekali mujizat di gereja Tiberias. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian kesaksian dari Pak Andika dan juga Ibu Natalia. Bagaimana Ibu Natalia yaitu kelebihan antibodi sehingga mengakibatkan kandungannya selalu keguguran dan ada virus rubella, virus toksio. Teorinya saudara sulit punya keturunan, bahkan dokter bilang tidak bisa hamil, tidak bisa punya keturunan, harus minum obat. Tapi setelah didoakan Pendeta Aristo Pariaji, terima perjamuan kudus dan minyak urapan, punya iman, mujizat terjadi. Yang tadinya hamil di luar kandungan, kekandungannya bisa atau janinnya bisa masuk kembali dan sekarang bertumbuh berkembang normal. Kakinya 2, tangannya 2, kepalanya sempurna, jantungnya sempurna, ibu sehat sempurna, dan kita doa anaknya lahir sempurna. Demikian kesaksian hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.